Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer generasi ke generasi. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Mutasim. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 2020A. NIM saya 20051214047. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Menurut Robert Brismer, komputer diartikan sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Komponen dasar komputer. Komponen dasar komputer terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama hardware atau yang disebut dengan perangkat keras. Tujuan hardware adalah penyedia sumber daya untuk komputasi dasar. Contoh dari hardware sendiri adalah memori, CPU, dan monitor. Yang kedua, software atau yang dikenal dengan perangkat lunak. Tujuan dari software adalah mengontrol dan mengkoordinasi antara berbagai aplikasi dan pengguna, dan mendefinisikan sumber daya sistem dan persoalan yang dialami pengguna. Contoh dari software tersebut adalah Google dan Microsoft. Yang ketiga adalah brainware, atau yang disebut dengan pengontrol. Contoh dari brainware adalah orang, mesin, dan komputer lain. Sejarah perkembangan komputer tidak terlepas dari perkembangan alat hitung. Terdapat beberapa perkembangan, yaitu yang pertama, era awal alat hitung numerik. Era awal hitung numerik atau yang disebut dengan abacus sempoa muncul sekitar tahun 300 Masehi di Asia Kecil. Abacus dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Yang kedua, era komputasi analog, komputasi mekanik. Pasca lain diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz tahun 1646 sampai 1716, sehingga dapat mengalihkan mulai tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer. Yang ketiga, era mesin analitik. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Pada tahun 1822, Charles membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian, Babbage mulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine, yang dibantu asistennya bernama Augusta Ada King tahun 1815 sampai 1842. Komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama terjadi pada Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki negara sekutu. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer yang bernama Z3, yang bertujuan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru. Sedangkan
blok sekutu seperti Inggris pada tahun 1943 menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman atau yang dikenal dengan Nazi pada saat waktu itu. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disebut ENIAC, yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Contoh komputer generasi pertama. Yang pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, dirancang oleh Dr. John Hawley dan Presper Eckert pada tahun 1946. Dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer ENIAC tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya yang sangat besar. ENIAC sendiri merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Yang kedua adalah EDVAC, Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer, dirancang oleh John von Neumann yang bertujuan menampung program atau data dan mengurangi penggunaan tabung vakum. Yang ketiga adalah UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1, yang dibuat oleh Remington Rand pada tahun 1951 menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilan dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama adalah ukuran yang sangat besar. Yang kedua, menggunakan tabung vakum. Yang ketiga, cepat panas. Yang keempat, proses lambat. Yang kelima, kapasitas penyimpanan kecil. Dan yang terakhir, daya listrik yang sangat besar. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer, sehingga transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membuat pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Superkomputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom yang dapat menangani sejumlah besar data.
sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atau mesin tersebut sangatlah mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi yang kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor tersebut. Komputer generasi kedua juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak atau yang disebut dengan print, menyimpan data dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Program yang tersimpan di dalam komputer tersebut yang bernama COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Contoh komputer generasi kedua. Contoh komputer generasi kedua yaitu yang pertama LARC, yang kedua IBM 1401, yang ketiga UNIVAC SS80, yang keempat UNIVAC 1107, yang kelima Burroughs 200, yang keenam IBM 7070, dan yang terakhir IBM 1400. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah memiliki transistor. Yang kedua, memiliki kapasitas memori besar yang dimana ketika ukuran fisik lebih kecil, maka tenaga yang dimilikinya lebih besar. Sumber daya lebih kecil. Dan yang terakhir, ukuran fisik lebih kecil yang dimana sudah menggunakan transistor dan sudah tidak menggunakan tabung vakum, seperti pada komputer generasi yang pertama. Komputer generasi ketiga. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit dan mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor, sehingga komputer generasi 3 semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, komponen generasi ketiga sudah berupa IC. Yang kedua, mengenal multiprogramming dan multiprocessing yang dimana dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama. Yang ketiga, dapat melayani banyak user. Yang keempat, memberi layanan tim sharing secara cepat dan bergantian. Contoh komputer generasi ketiga. Contoh komputer pada generasi ketiga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, UNIVAC 1109. Yang kedua, Burroughs 5700. Yang ketiga, Burroughs 6700.
Yang keempat, GE235, GE600, dan CDC 3000. Komputer generasi keempat. Pengembangan IC terus berkembang ke arah efisiensi dengan dikembangkan large-scale integration yang dapat menampung ratusan komponen, dilanjutkan dengan very large-scale integration hingga ultra-high-scale integration yang mampu hingga jutaan komponen dalam chip. Very large scale sendiri dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, serta ultra large scale integration dapat meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Perkembangan komputer generasi keempat dapat memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah saja. Namun, pada pertengahan 1970, Rakit Komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini disebut mini komputer, yang dijual dengan perangkat peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Chip Intel pertama kali yang dibuat adalah chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971, membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama adalah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang kedua, komponen berupa LSI atau Large Scale Integration dan VLSI atau Very Large Scale Integration. Dan yang ketiga, dapat dipasarkan juga pada sektor perorangan, sehingga masyarakat umum dapat memilikinya. Contoh komputer generasi keempat. Yang pertama adalah IBM 370, yang kedua Apple II, yang ketiga Pentium, dan sebagainya. Komputer generasi kelima, masa sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima sendiri memiliki sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain dari komputer generasi kelima ini adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud di masa sekarang. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi kemungkinan dari komputer generasi kelima tersebut. Namun, fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung.